Ada yang sudah malah mulai investasi juga. Jadi mereka sudah main saham gitu. Jadi mereka sudah main saham gitu. Terus saya tanya, "Oh, kamu selain main saham itu terus nanti punya usaha nggak sama teman-temannya?" Ada yang sudah mulai usaha juga dengan teman-temannya. Tapi kalian kadang-kadang kalau yang mau mulai usaha ada yang ini udah nggak jalan, Bu. Tapi kan setidaknya mereka sudah belajar. Sudah belajar, mencoba. Terus saya tanya lagi, "Oh, kebetulan ya cowok. Kalau kamu beli baju gitu, kamu beli baju yang sering kriteria beli bajunya seperti apa?" Dia ini seneng beli thrift-thriftan. Jadi gitu, beli second. Kenapa kok beli second? Nggak gengsi dan sebagainya. Enggak, Bu, karena sampah. Dia bilangnya sih, pada itu kan sampah ya? Iya, sampah. Bukan sampah. Tapi dia ini beli second hand karena kualitasnya katanya bagus. Karena mungkin ada beberapa kalau barang-barang thrift itu ya ada yang brand, dia beli yang seperti itu dan itu lebih murah terus lebih awet katanya sih seperti itu. Jadi saya rasa kalau dari 4 orang yang saya wawancarai itu dari berbagai angkatan itu mereka sudah bisa menunjukkan sih bagaimana mereka sebenarnya sudah punya seperti itu dan ternyata mereka kok bisa seperti itu bagaimana ya, salah satunya adalah dari pendidikan keluarga. Seperti itu. Jadi mereka membangun sebuah habit untuk anak-anaknya gitu kan ya. Anak-anaknya diajari A, B, C, D tadi untuk skill bertahan hidup gitu seperti itu. Jadi ketika mereka merantau di tempat jauh itu mereka bisa gitu. Mereka bisa dan yang saya tanya bahkan mereka itu uang sakunya juga nggak banyak-banyak banget. Ada yang cuma 1 bulan berapa gitu kan? 500.000. 500.000. Bisa hidup gitu kan. Ikut kos ini ya? Enggak sudah. Jadi uang saku bersih. Makan ya, untuk makan. Uang saku bersihnya berapa? 500.000 gitu kan. Udah nggak jadi 500.000 udah bersih. Terus makannya gimana? Saya bawa beras. Gitu. Jadi bawa beras terus masak sendiri kayak gitu. Jadi dia bisa gitu loh. Berarti jadi itu 500.000 buat apa ya? Buat ada tugas-tugas kalau mau nongkrong itu, Bu, saya juga ini Bu jualan online. Gitu, ada yang jualan online, jualan masker kayak gitu. Jadi karena ya kebetulan sekali responden informan yang saya wawancarai itu adalah yang seperti itu. Jadi memang memiliki kemampuan untuk bertahan hidup yang cukup bagus gitu di Malang gitu. Jadi nggak gampang ke bawa tren bahwa mereka sering nongki-nongki dan sebagainya seperti itu. Oke. Alhamdulillah saya cukup senang ya mendengar ceritanya Bu Giza ya, karena kita sebagai pendidik merasa tidak sia-sia gitu ya. Betul sekali. Berarti ada yang dipraktekkan dan itu bukti nyatanya ada gitu ya. Dan memang peran keluarga ini sangat penting sekali ya. Jadi tidak hanya pendidikan formal kita di universitas itu yang bisa membentuk karakter anak, tapi juga di keluarga itu yang lebih utama. Gitu. Nah, kalau ngomongin tentang komponen utama dari pengelolaan keuangan rumah tangga itu yang perlu dipahami oleh setiap anggota keluarga itu apa, Bu Giza? Oke, jadi kalau membicarakan mengenai komponen keuangan rumah tangga, jadi harus tahu. Jadi harus ada pendapatan dulu. Betul. Ya kan? Komponen utama kan seperti itu. Harus ada pendapatan dulu. Bagaimana supaya nanti bisa dikelola gitu kan. Nah, kalau pendapatannya nggak ada kan apa yang mau dikelola kan seperti itu. Jadi ya seperti itu ya. Jadi kalau membicarakan mengenai pengelolaan keuangan, jadi nanti kan karena saya bukan expert mengenai keuangan gitu kan, bukan financial planner juga. Jadi saya rasa sih kalau membicarakan mengenai keuangan, yang pertama dulu adalah mengenai hal kewajiban dulu yang harus dikeluarkan gitu kan ya. Kewajiban apa saja dalam 1 bulan itu yang harus dikeluarkan gitu kan ya. Biasanya itu dalam sebuah keluarga pengeluaran paling besar itu adalah di bagian konsumsi. Konsumsi. Iya. Iya ya, kita lagi konsumsi. Iya, konsumsi ya. Tadi kan. Sorry, C. Iya, C. Konsumsi ya kan. Pendapatan ya, konsumsi kan. Kalau dalam ilmu ekonomi makro itu kan C itu tetap harus dikeluarkan meskipun pendapatannya 0. Ya kan, karena kalau nggak dikeluarkan metong berarti kita nggak makan ya. Jadi konsumsi ya kebutuhan dasarnya. Jadi memang bagian konsumsi ini adalah yang harus dikeluarkan biasanya seperti itu. Kemudian kewajiban-kewajiban lain yang harus dikeluarkan mulai dari misalkan ada bayar SPP, bayar listrik, bayar gas, bayar air dan sebagainya gitu. Baru nanti kan dipos-poskan bagaimana ketika nanti ada beberapa yang memberikan di beberapa teori ini ada yang bilang bahwa kalau kita punya cicilan itu adalah maksimal 30% dari pendapatan kita kan misalkan seperti itu. Tapi sebenarnya sih kalau menurut saya itu adalah fleksibel sesuai dengan kebutuhan rumah tangga
kita masing-masing, ya kan? Seperti kita kalau pakai sepatu orang kadang-kadang kan nggak cukup, kan meskipun teorinya sama, tapi kalau sepatunya berbeda kan nggak bisa digunakan, gitu kan? Yang namanya teori pasti akan lebih fleksibel. Dan sekarang ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk mengelola keuangan kita, mempos-poskan uang kita ke dana-dana apa saja yang perlu kita pakai, gitu kan? Nah. Kemudian bagaimana cara mengelola keuangan? Kemudian saya menyerempet kepada bagian misalkan beli fashion atau beli makanan gitu kan. Sekarang ini banyak sekali di media sosial kita udah diajari yang namanya food prep. Iya, kayak gitu kan ya, food prep. Terus kemudian banyak sekali sekarang ini di media sosial influencer-influencer yang back to nature, kembali ke alam kayak gitu kan. Banyak yang konten-konten ya real food, banyak konten-konten untuk masak sendiri dan tidak hanya jadi kalau misalkan mau home economic literasinya bagus ya perbanyak menonton konten yang back to nature gitu. Jadi jangan nonton konten-konten yang tongkrongan baru gitu ya. Tongkrongan baru ya, tongkrongan baru karena itu kan pasti post yang dikeluarkan akan sangat banyak daripada kita misalkan nah ternyata ada beberapa orang yang menanam apa-apa sendiri, mereka terus ngambil dari situ, indah sekali gitu kan ya. Biasanya orang-orang melihatnya menyenangkan, tapi kan kita nggak tahu bahwa dilihat proses yang hasil yang menyenangkan tadi ada beberapa proses yang harus dilalui, ada effort bahwa kalau kita mau makan cabai dari rumah sendiri, metik sendiri berarti kan harus tanam dulu dan itu kan juga nggak gampang gitu kan. Setidaknya ada beberapa yang bisa kita biasanya yang paling mudah kalau buah yang agak cepat bisa kita panen itu ada pepaya. Iya, pepaya. Pepaya itu di samping rumah, pisang. Tapi kan jarang ya kalau salah pisang. Kalau pepaya kayaknya masih gampang lah ya. Nah, dari hal-hal seperti itu nanti pasti akan mengurangi yang namanya porsi konsumsi kita. Konsumsi untuk jajan ya. Porsi konsumsi kita untuk jajan. Pada seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya pengeluaran untuk konsumsi bisa ditekan. Seperti itu. Kita ketika masak sendiri pasti akan lebih murah daripada kita beli di luar. Kan pasti itu. Itu adalah sesuatu yang pasti gitu kan. Bagaimana kita menggunakan seni mengelola itu yang namanya seni mengelola keuangan itu kan sangat tidak menyenangkan sebenarnya sih. Karena kita harus menekan antara keinginan dan kebutuhan kita. Apalagi sekarang itu impulsif buying gitu kan. Apalagi kalau malam mau tidur begitu lihat Shopee, mau di check out semuanya. Itu hal-hal yang sangat perlu dihindari adalah membuka Shopee kalau mau tidur. Ketika lapar sama lapar ketika bangun tidur. Seperti itu. Itu adalah hal-hal yang perlu dihindari ketika buka marketplace. Marketplace seperti itu. Jadi kalau mengelola keuangan ya tadi seperti itu sih. Kalau terkait dengan tantangan terbesar yang dihadapi oleh keluarga dalam mengelola keuangan seperti apa, Bu Riza? Kalau tantangan mengelola keuangan gitu ya, tantangan terbesar itu ya kalau yang namanya tantangan terbesar itu pasti ya dari bagaimana kita kontrol diri, betul, kontrol dirinya. Jadi kan yang ada yang namanya perilaku ekonomi, ya kan? Perilaku ekonomi itu biasanya dilihat dari bagaimana kita bisa secara rasional memutuskan uang kita mau digunakan untuk apa, gitu kan ya? Bagaimana apakah uang kita mau diinvestasikan, uang kita mau digunakan produksi, uang kita mau digunakan untuk konsumsi. Kan seperti itu. Jadi bagaimana kita mengontrol tadi bisa membedakan antara kebutuhan sama keinginan. Kemudian tahu bagaimana skala prioritas itu. Dan kalau kita jalan di jalan raya pasti ada tulisan di samping kanan kiri ada beberapa pelang tulisannya E sama dengan MC kuadrat. Oh iya, rumus ini. Iya, rumus gaya. Iya kan, jangan kakian gaya kalau gitu ya. Tidak mau mengeluarkan energi gitu jangan kebanyakan gaya kalau nggak mau, apalagi tekanan juga gitu ya, apalagi tekanan. Jadi hal-hal yang karena tadi kita membuat diri kita seperti apa ya tergantung kita sendiri sebenarnya. Bagaimana nanti kita bisa mengontrol diri tadi, terus kemudian bagaimana kita bisa mengetahui mana itu kebutuhan, mana itu keinginan, bisa memilah-milah mana sih skala prioritas yang paling tinggi yang harus didahulukan. Nah itu adalah beberapa hal yang memang itu adalah tantangan karena di sekitar kita ada banyak sekali ada banyak sekali yang mempengaruhi kita gitu kan ya. Jangan sampai kita terbawa arus gitu kan. Jangan sampai kita terbawa arus bahwa kalau nggak seperti itu berarti saya nggak gaya nih atau saya nggak gaul nih gitu kan ya. Apalagi anak-anak sekarang target iklan atau target market yang paling besar itu adalah anak-anak.
Jadi sekarang ini kalau kita lihat banyak sekali hal-hal viral, hal-hal yang sangat hits itu adalah mengenai makanan gitu kan ya, terus mainan gitu. Terus kemarin sempat Labubu gitu kan ya, itu sangat viral itu kan. Dan itu apa namanya, yang digunakan sebagai target market utama adalah anak-anak. Jadi karena mereka itu pasti merengek kepada orang tua. Kalau nggak bisa merengek kepada orang tua, pasti mereka ngerengeknya adalah kepada nenek. Dan kita orang tuanya merasa tidak tega ya. Iya, betul gitu, seperti itu. Jadi itu adalah hal-hal yang memang tantangan terbesar itu adalah sebenarnya dari diri kita sendiri. Betul. Gitu. Dan jadi bagaimana sebenarnya yang harus di economic literasi, home economic literasi itu tidak hanya kita, tapi juga kita menularkan kepada anak kita. Kemudian bagaimana support sistem lingkungan ya, neneknya tadi ya, neneknya, kakeknya, gitu, yang paling nggak tega gitu kan, kita edukasi agar mereka mau gitu ya, untuk memenuhi standar kita. Terakhir Bunda Riza, apa sih tips praktis yang dapat diterapkan gitu ya, mungkin untuk keluarga yang dalam tanda kutip mungkin lingkungannya nggak support gitu ya, untuk meningkatkan literasi, home economic literasi itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau tips sih sebenarnya adalah karena tadi berkali-kali dibicarakan bahwa home economic literasi ini tidak bisa hanya mengandalkan dari pendidikan ya, baik pendidikan formal maupun orang sekitar kita. Jadi yang pertama adalah di dalam pendidikan ekonomi keluarga, sebenarnya paling penting. Nah kemudian di pendidikan ekonomi keluarga yang ditembak paling utama siapa? Ibu. Nah ya kan, ibu gitu kan, bahwa ibu itu adalah merupakan madrasah utama anak-anak, kan gitu kan katanya seperti itu. Solehah ya. Jadi kalau membicarakan mengenai madrasah utama anak-anak, yang pertama di dalam keluarga itu adalah ibu. Jadi ya kepada semua ibu-ibu, calon ibu atau adik-adik cewek-cewek di luar sana gitu kan ya. Jadi apalagi banyak sekali yang sekarang ini terbrainstorming bahwa nanti kalau cewek itu hanya di rumah masak, mendidik anak gitu, masak mana apa itu ya, pokoknya itulah intinya di dapur aja gitu kan ya, nggak perlu lah pendidikan tinggi-tinggi. Nggak bisa kalau saya seperti itu, bahwa memang di balik pendidikan tinggi seorang ibu itu nanti akan insya Allah melahirkan generasi-generasi emas ya, bukan cemas gitu kan ya. Seperti itu, karena apa? Ketika ibunya teredukasi dengan bagus, maka dia pasti akan setidaknya akan mengajari anaknya sendiri mereka. Jadi akan mengajari anak-anak mereka atau bahkan memiliki kondisi psikologi yang cukup stabil, gitu kan ya, cukup stabil. Saya tidak mendiskreditkan orang-orang yang mungkin, oh Bu, saya kan nggak bisa sekolah tinggi karena mungkin dengan berbagai keterbatasan. Setidaknya ada beberapa wanita-wanita yang mau memberdayakan diri mereka, gitu ya, memberdayakan diri bukan untuk diri mereka sendiri, tapi untuk bagaimana mereka nanti memberdayakan anak mereka, gitu kan, memberdayakan generasi-generasi berikutnya. Kalau orang tuanya atau ibunya saja, bahwa pendidikan itu sebenarnya tidak hanya dari ibu saja, tapi kan kepala sekolahnya bapak ya, kepala sekolahnya bapak, terus kemudian pelaksananya ibu, gitu kan ya. Tapi kan tetap dua hal tadi harus saling support ya, saling bersinergi seperti itu. Jadi supaya saling apa ya? Saling untuk memajukan keluarga, menguatkan keluarga. Seperti itu sebenarnya tips and tricks paling sederhana sih. Ya memang berasal dari, kalau dari keluarga ya dari orang tuanya masing-masing. Seperti itu, bagaimana mereka bisa membangun habit yang bagus kepada anak-anak mereka. Bagaimana mereka dikenalkan bahwa yang bisa masak itu nggak hanya cewek saja, tetapi cowok. Karena kita tahu kalau kita lihat chef-chef itu, koki-koki itu ya, itu kan kebanyakan cowok malahan. Karena mereka kalau di dapur yang profesional kan alat-alatnya berat gitu kan ya. Jadi jangan sampai membuat hal yang harus dikuasai oleh cowok terlihat tabu. Misalkan tadi memasak, nggak bisa bersih-bersih rumah. Iya, merawat anak, nggak bisa bersih rumah, nggak bisa membersihkan setidaknya kamar mereka sendiri, merapikan kamar sendiri, bangun tidur. Kita menyiapkan habit yang bagus kepada anak-anak kita supaya mereka tahu bahwa hal ini tidak harus dilakukan oleh cewek gitu. Jadi menghilangkan stereotip gender itu tadi, supaya nggak apalagi nanti ada orang-orang yang feminis teriak, wah tidak ada kesetaraan gender. Wah ini sangat kompleks sekali. Tapi nanti nampaknya kalau kita generasi milenial itu sudah mulai
untuh gitu ya, yang patriarki itu ya. Generasi bapak ibu nenek kita itu masih kuat sekali ya, bahwa kalau tadi yang dikatakan Bu Giza tadi 3M tadi ya, maca, masak, sama tadi ya. Kalau sekarang sudah keinginan untuk berpendidikan tinggi, keinginan untuk membuka wawasan, mengikuti berbagai kelas, membuka wawasan itu sudah sangat tinggi. Dan memang saya setuju bahwa kalau ibu yang pintar dalam tanda kutip mau membuka wawasan, mau mengembangkan diri, itu akan sangat berdampak pada anaknya terutama gitu ya. Karena saya sendiri punya pengalaman gitu ya. Ada contoh teman saya yang memang dia tidak punya kesempatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi dia mau berkembang gitu ya. Jadi mengikuti berbagai pelatihan, terus mau kemana-mana, sehingga pemikirannya itu terbuka gitu Bu Giza ya. Jadi anaknya pun juga berani gitu ya. Anaknya juga berani, kemudian karena ibunya mendukung, jadi anaknya itu lebih baik atau lebih maju dibandingkan dengan teman-temannya yang lain gitu ya. Sekali. Jadi wawasan itu sangat penting. Sangat penting sekali. Oke, Bu Giza, terkait kan tadi kita baru menyinggung sama sekali terkait dengan hutang ya. Saat ini kan ada banyak fenomena anak muda terlibat pinjol, kemudian pinjol untuk beli skincare gitu ya. Nah, menyikapi fenomena ini gitu. Bagaimana sih cara kita menghindari utang yang tidak perlu, dan bagaimana kalau misalkan kita sudah terlanjur punya utang itu, bagaimana kita mengelola utangnya dengan bijak? Nah, sebenarnya kalau mengenai utang ini adalah salah satu temuan yang mungkin juga menarik ya. Jadi di disertasi saya, di tesis saya itu kan ada yang namanya literasi keuangan. Kemudian saya mencari informasi di OJK gitu ya, bahwa ternyata dari 100% itu kan ya, sebanyak sekitar hampir 40% lebih gitu kan, 40% orang yang terlibat pinjol, dan itu adalah pinjol ilegal, itu yang paling tinggi proporsinya pasti kaget, bukan guru. Guru. Nah, itu kan membuat sesuatu yang makanya kemarin itu saya meneliti mengenai kesejahteraan ekonomi guru. Guru. Jadi guru. Jadi profesi guru ini malah yang paling banyak terjerat pinjol. Rasionya tertinggi adalah guru, dan ini merupakan hal yang salah satu yang mencengangkan gitu kan ya, dari berbagai tingkatan, tidak hanya guru SD, SMP dan SMA, jadi semua guru. Ya, semua guru. Bahkan kalau kita telisik gitu kan ya, banyak sekali, ada 2 di Malang sendiri. Di Malang sendiri itu yang saya tahu sampai itu ada 2 kasus guru 2 kasus apa lebih ya? Saya lupa. Ada 2 kasus atau lebih itu yang gara-gara pinjol akhirnya bunuh diri. Yang sempat viral itu kan yang tetangga saya gitu ya, tetangga desa itu di Pakis itu kan ya, bahwa dia guru di sekolahnya, guru SD kebetulan. Di sekolahnya dia itu kan sebenarnya terlihat alim gitu kan ya, terus kemudian baik-baik saja gitu, terus padahal dia itu rajin bekerja gitu, dia buka les-lesan juga dan sebagainya, buka les private dan sebagainya. Tapi dia malah ngajak keluarganya bunuh diri. Bahkan anak-anaknya nggak tahu kalau diajak bunuh diri, dikasih obat racun ya, dikasih racun. Anaknya kembar kalau nggak salah, yang anak SMP gitu kan ya. Terus kemudian akhirnya, tapi qadarullah ya, mungkin karena memang belum waktunya meninggal, akhirnya yang anaknya yang meninggal, tapi istrinya dan anaknya kan kembar, satunya meninggal. Gitu. Jadi bapaknya kalau nggak salah nggak meninggal juga. Jadi itu karena ternyata setelah ditelisik, yang pertama adalah karena kasus pinjol. Stres ya. Iya, pinjol. Dan itu sebenarnya tidak hanya menjangkit PNS gitu, tapi juga yang banyak sekali yang non PNS. Kalau kita membicarakan hal itu, berarti kan kita membicarakan hal yang lebih luas lagi, bahwa membicarakan mengenai kesejahteraan ekonomi guru, gitu. Bagaimana pendapatannya, bagaimana penghargaannya, gajinya, sehingga apa, orang yang dengan profesi yang sangat mulia, yaitu adalah seorang guru, itu sampai terjerat pinjol gitu loh. Sampai terjerat pinjol itu kan hal yang bahwa harus mendidik anak-anak menjadi orang-orang baik. Tapi faktanya adalah hal yang bertolak belakang, bahwa mereka sendiri juga belum terjamin kesejahteraannya. Akhirnya apa? Salah satu yang bisa dilakukan, dan itu menurut saya adalah karena pinjol sekarang itu diiming-imingi hal yang sangat mudah sekali, gitu kan? Tidak perlu kecepatan administrasi 1 hari atau bahkan beberapa hitungan jam itu sudah mendapatkan dana segar yang dibutuhkan, gitu kan? Itu sangat mudah sekali. Tetapi
ternyata pinjol ini juga sangat merusak sekali karena efeknya ketika bahkan 1 hari telat itu sudah dikejar-kejar debt collector dan ketika kita download aplikasi pinjol di handphone kita, mereka kan menginginkan bahwa mereka bisa mengakses kontak kita dan mereka akhirnya memberikan teror-teror kepada kontak kita yang tidak tahu bahwa kita misalkan terlibat pinjol, mereka akhirnya terteror dan yang menjadi sanksi itu tidak hanya sanksi dia tidak bisa bayar saja, tetapi ada sanksi sosial bahwa malu kan, padahal dia niatnya pinjol itu untuk menyelesaikan masalah dia di bagian keuangan, tetapi akhirnya malah mempermalukan diri mereka sendiri karena seluruh orang akhirnya tahu bahwa dia ini terlibat pinjol. Dan bahkan kemarin yang viral itu ada artis siapa itu? Nana Mirdad ya kalau nggak salah. Nah dia pakai GoPay Later kalau nggak salah. Nah itu dia niatnya dikiranya oh kayak kartu kredit. Tetapi bahkan ketika dia telat bayar 1 hari seperti itu ya, dia telat bayar 1 hari, dia itu akhirnya dikejar-kejar sama yang namanya debt collector. Nah seperti itu. Jadi kalau kita bicarakan mengenai bagaimana kita harus mengelola keuangan utang dengan bagus, bahwa utang ini nanti berarti harus tahu dulu utang nanti digunakan untuk apa, untuk konsumsi atau digunakan untuk hal yang lain. Tapi sepanjang apa namanya pengalaman ketika saya mengamati keadaan masyarakat yang ada di sekitar, bahwa ketika kita melakukan pinjaman itu biasanya itu digunakan untuk kegiatan konsumsi seperti itu. Nah hal-hal itu tadi boleh dikurangi lah ya, jangan sampai kita terjerat sama yang namanya pinjol, apalagi profesi guru yang menjadi sangat mulia itu bisalah ya nanti literasi keuangannya diperbaiki sehingga apa? Sehingga mereka jangan sampai terjerat pinjol. Supaya tidak terjerat pinjol ya berarti pendapatan mereka dinaikkan, gitu ya. Berarti gajinya harus bisa setidaknya memenuhi kebutuhan mereka sendiri, tidak hanya mereka, tapi juga orang-orang sekeluarga lah ya, seperti itu. Bagaimana kualitas hidupnya supaya bagus? Ya dengan meningkatkan kesejahteraan mereka. Meningkatkan kesejahteraan mereka bagaimana? Salah satu komponen utamanya adalah melalui pendapatan yang sangat layak seperti itu. Jadi jangan sampai dan harus menghilangkan stereotip bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tidak, gitu kan ya, bahwa guru bahwa guru itu menjual jasa mereka. Nah, jasa mereka juga harus dihargai. Jangan jasanya seikhlasnya. Betul, gitu ya. Apalagi hanya ucapan terima kasih, lapar Bu ya. 2M ya, makasih. Nah, makasih Mbak, makasih Mbak, makasih Mas gitu. Lapar perutnya karena gitu. mereka ngenes gitu ya, jadi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, akhirnya pelampiasannya pada pinjol. Betul sekali. Oke, baik. Tadi menarik sekali ya obrolan kita terkait dengan home economic literasi dengan Ibu Riza. Apa saja yang bisa menjadi pengetahuan tadi bisa diambil dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi yang penting sekali buat mbak-mbak, ibu-ibu, mari kita berwawasan luas karena nanti akan menurunkan kepada anak-anak kita, kepada lingkungan kita, kepada pasangan kita untuk membangun perekonomian yang lebih baik. Sampai ketemu lagi di obrolan ekonomi dalam podcast selanjutnya. Bye-bye.